sebagai Ketua KTH Margorukun 6. Agroforestry yang kita lakukan di KTH Margorukun 6 ini kurang lebih sekitar 100 hektar sejak tahun 2016 dengan pola tanam tajuk atas, ada tajuk tengah dan tajuk bawah. Untuk tajuk atas kami ada kayu mindi, ada durian, jengkol, petai, dan lain-lain. Kemudian untuk tajuk tengahnya PG79 yaitu lam merah, juga ada pisang. Untuk tajuk bawah kami banyak melakukan tanaman rumput odot yang gunanya untuk pakan ternak. Adanya kondisi alam yang tidak terbantahkan, di mana sumber-sumber mata air yang ada di sekitar wilayah Margorukun 6 sangat terpelihara dan dapat memberi pasokan air secara terus-menerus kepada masyarakat sekitar hutan. Visi gubernur dan wakil gubernur itu Lampung Berjaya. Nah, salah satu misi yang terikat ke kehutanan itu adalah misi ke-6. Itu mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat. Kita sudah punya 330 persetujuan perhutanan sosial. Saat ini kita sedang mencoba untuk menambah jumlah itu. Di antara 330 persetujuan perhutanan sosial itu ada satu persetujuan perhutanan sosial yang berada di KPH Batu Tegi, yaitu Gapoktan Margorukun. Saya terus terang sangat terkesan dengan salah satu kelompok di dalam Gapoktan itu, yaitu kelompok Margorukun 6. Mereka melakukan pengelolaan dengan sudah lebih baik dibanding dengan yang lain. Awalnya kami ada inisiatif untuk membuat pembibitan ini karena melihat begitu banyak kebutuhan petani di dalam kawasan hutan yang akan melakukan kegiatan penanaman pohon dan kemudian melakukan pola budidaya agroforestry sebagai optimalisasi lahan. Dari tahun 2020 itu ternyata antusias masyarakat sangat besar untuk menanam pohon di dalam kawasan hutan untuk menambah pendapatan perekonomian mereka, sehingga kami teruskan kegiatan pembuatan bibit ini sampai saat ini. Dari tahun 2020 2021 itu ada sekitar 118.000 batang yang kita buat. Kemudian di tahun 2022 ini kita membuat sejumlah 75.000 batang dari jenis pete, kemudian ada pinang betara dan alpukat okulasi. Kemudian alpukat okulasi ini juga kita mencari bibit-bibit yang unggul dari bijinya, kemudian cara penyambungannya, ketinggiannya memang sesuai spek 25 cm, kemudian entresnya juga kita sudah punya template sendiri seluas 1 hektar dengan tanaman alpukat kurang lebih 200 batang. Untuk kegiatan teman-teman anak-anak muda di sini alhamdulillah cukup lumayan untuk menambah perekonomian mereka, menciptakan lapangan kerja yang luar biasa kepada anak-anak, kemudian juga berkontribusi dalam pelestarian lingkungan dan pelestarian hutan. Kelompok tani hutan Margorukun 6 merupakan salah satu lokal champion yang ada di KTH Batu Tegi. Di KTH ini pada tahun 2022 ini mendapatkan penghargaan Lomba Wana Lestari untuk kategori kelompok tani hutan. Ya. Di KTH ini pengelolaan hutannya, pemanfaatan kawasannya, selain mereka
terdapat tanaman kopi, mereka juga menanam MPTS. Ya, sehingga kita KPH Batu Tegi melalui kerjasama dengan Nestle pada tahun 2021 kita memberikan bantuan bibit-bibit produktif untuk 500 hektar. Masing-masing per hektar itu 100 batang yang terdiri dari bibit-bibit produktif seperti aren, macadamia, durian, alpukat, dan pinang. Pengelolaan ekologi yang dilakukan selama ini dipandang telah memenuhi kriteria agroforestry yang baik. Hal ini terlihat dari terpilihnya KTH Margo Rukun 6 sebagai salah satu kelompok yang menerima penghargaan Juara Harapan 3 untuk kategori kelompok tani hutan pada Lomba Wana Lestari tingkat nasional tahun 2022. Dalam pengembangan unit usahanya, KTH Margo Rukun 6 memiliki beberapa usaha, di antaranya berupa produk kopi petik merah, budidaya madu, sale pisang, dan budidaya ternak kambing. Pengelolaan hutan lestari yang telah diimplementasikan oleh KTH Margo Rukun 6 melalui berbagai pengembangan unit usaha telah membuktikan adanya peningkatan ekonomi yang dirasakan oleh anggota kelompok tani hutan Margo Rukun 6. Kelola usahanya juga sudah mulai jalan. Mereka sudah melakukan kerjasama dengan Sri Kandi untuk penjualan kopi. Jadi kopi mereka saat ini sudah dilakukan pengolahan dengan lebih baik. Mereka memilih kopi-kopi dengan kualitas yang lebih baik, kemudian dipisahkan dan dijual ke Sri Kandi melalui sebuah kerjasama usaha. Ya, itu ada kemitraan dengan mereka. KTH Margo Rukun 6 juga telah bekerja sama dengan Koperasi Sri Kandi dalam memasok bahan baku, yaitu kopi yang berkualitas premium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni, Ketua Koperasi Produsen Sri Kandi Bersama, Kecamatan Bulu, Kabupaten Karawang. Kerjasama kami dengan Margo Rukun, kebetulan anggota Koperasi Sri Kandi adalah sebagian besar itu petani HKM Margo Rukun. Jadi kami mengambil bahan baku untuk kopi Sri Kandi itu mengambilnya dari petani Margo Rukun. Kerjasama yang dilakukan antara Koperasi Sri Kandi dengan KTH Margo Rukun 6 memberikan gambaran nyata bahwa pola pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh KTH Margo Rukun 6 juga mengikuti prinsip-prinsip kehidupan sosial budaya masyarakat yang selama ini menjadi kebiasaan baik di Pekon Ngarip, yaitu saling tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Di lapangan juga tanaman agroforestinya sudah mulai terbentuk, dan itu saya kira sangat menggembirakan karena ternyata ini menjadi sebuah pembuktian bahwa agroforestry itu menguntungkan bukan hanya untuk lingkungannya tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakatnya. Jadi saya kira Kabupaten Margo Rukun dan khususnya kelompok Margo Rukun 6 ini patut untuk menjadi teladan bagi kelompok-kelompok yang lain. Bukan hanya di KPH Batu Tegi saja, tetapi
di dalam Provinsi Lampung. Semoga video ini dapat menjadi aset pengetahuan yang dapat menjadi inspirasi bagi KPH lainnya dalam mewujudkan dan mendukung kelompok perhutanan sosial untuk dapat mewujudkan pengelolaan hutan lestari bersama masyarakat dengan tetap menjunjung 3 pilar utama, yaitu pilar ekonomi, pilar ekologi, dan juga pilar sosial budaya.